terbukti bahwa mereka tidak melaksanakan kewajibannya. Karena mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka izinnya dicabut. Anda katakan, Mas Anies, ini salah satu contoh bahwa belum apa-apa sudah ada kontribusi tambahan. Padahal belum dijalankan. Nah, semua itu nanti kita akan catat. Ada kejanggalan yang akan diinvestigasi. Oh ya, semuanya itu akan dicatat, aset-aset itu akan dicatat. Lalu kita akan minta kepada appraisal Untuk dihitung kembali. akan dihitung. Gubernur belum menjawab pertanyaan saya. Apakah ada kejanggalan dan akan diinvestigasi? Termasuk pejabat Pemprov DKI Jakarta yang ada di pemerintahan yang dulu, Basuki Cahayapurnama, Ahok. Ada banyak hujatan, kemudian suara-suara di media sosial, mulai dari pohon plastik, BO, macam-macam pokoknya 1001 gempita media sosial. Saya ingin tanya, kalau Mas Anies mungkin udah biasa, tapi keluarga gimana? Biasa aja, mereka luar biasa. Saya tidak khawatir atas apa yang ditulis di media sosial. Saya lebih khawatir apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Maka pertanyaannya ada dua nih, keliling kampanye untuk Prabowo Sandi atau tetap di Jakarta tanpa cuti? Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau E. Minum air putih cukup. Saudara, isu reklamasi hingga pencalonan Wagub DKI, 2 dari 1001 masalah ibu kota. Belum lagi soal lirih warga hingga media sosial yang begitu gempita. Siapapun pemimpin ibu kota harus siap dengan konsekuensinya. Saudara, lama saya tak berjumpa, kini saya mendapat kesempatan untuk mewawancarainya. Ikuti saya dalam wawancara khusus dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Terbukti bahwa mereka tidak melaksanakan kewajibannya. Karena mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka izinnya dicabut. Polemik panjang, proyek reklamasi akhirnya dihentikan total pemerintah DKI. Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mencabut izin seluruh proyek reklamasi. Proses panjang, penuh perdebatan. Penghentian ini terdengar sejak janji Anies saat ajang debat terbuka Pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam kepres ini. Beda sekali. Setelah Anies Sandi resmi jadi gubernur dan wakil gubernur, langkah demi langkah penghentian reklamasi dilanjutkan. Kala itu bersama dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya resmi menyegel pulau reklamasi. Namun, setelah perombakan kabinet, Menko Kemaritiman yang baru, Luhut Binsar Panjaitan, membuka segel dan mengkritik penghentian reklamasi. Saya kan udah bilang, biar dulu saya pelajarin, setelah itu nanti kita akan undang media untuk kita jelaskan. Dan tokoh-tokoh yang mengkritik itu semua ahlinya bicara, biar jangan pakai omong katanya, jadi biar ngomong dengan aspek legalnya bagaimana,
aspek teknisnya bagaimana, aspek bisnisnya bagaimana. Bergeming atas pernyataan Luhut, Anies tetap menjalankan langkah demi langkah menghentikan reklamasi. Akhir tahun 2017, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk rancangan peraturan daerah Raperda baru tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan ini menata kembali sekaligus mengawasi pelaksanaan reklamasi, termasuk izin yang belum lengkap. Beberapa bulan berselang, Juni 2018, proyek reklamasi Pulau C dan D ditutup dengan alasan ketidakjelasan izin. Tidak hanya itu, hampir 1.000 bangunan rumah dan toko di Pulau C dan D milik grup Agung Sedayu disegel karena belum memiliki IMB. Tak lama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang bertugas melakukan kajian terhadap seluruh izin reklamasi. Dan hasilnya, Penerima izinnya dipanggil, lalu dilakukan verifikasi. Dari verifikasi itu terbukti bahwa mereka tidak melaksanakan kewajibannya. Karena mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka izinnya dicabut. Jadi pencabutannya bukan selera 1-2 orang. Pencabutannya karena badan yang berhak melakukan verifikasi sudah melakukan verifikasi dan terbukti bahwa mereka tidak menjalani kewajiban, lalu dicabut. Keseluruhan izin reklamasi resmi dicabut. Ada 13 pulau reklamasi yang dilarang dibangun, sementara 4 pulau yang telah selesai, yakni Pulau C, D, G, dan N, dikembalikan untuk kepentingan publik. Penghentian reklamasi menyisakan tanya, karena triliunan rupiah uang milik pengembang reklamasi telah digelontorkan ke pemerintah Provinsi DKI saat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok menjabat. Uang ini disebut kontribusi tambahan. Uang dikeluarkan pengembang untuk memperoleh izin reklamasi. Uang langsung digunakan diantaranya untuk membangun rumah susun sederhana sewa, Rusunawa. Pulau G misalnya, dibangun oleh grup PT Agung Podomoro. Puluhan triliun sudah dikeluarkan untuk membangun, termasuk membayar kontribusi tambahan yang dibayarkan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga 1,6 triliun rupiah untuk mendapatkan izin. Demikian pula dengan Pulau C dan D milik grup Agung Sedayu yang telah membayar lebih dari 1 triliun rupiah ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lagi-lagi untuk mendapatkan izin yang dinamakan skema kontribusi tambahan. Proyek reklamasi Teluk Jakarta sebelumnya ramai digadang-gadang oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok. Saat masih menjabat, Ahok mengatakan kebijakan reklamasi akan membawa banyak manfaat bagi pemerintah ibu kota. Kala itu, ia berani menjamin bahwa satu proyek reklamasi dapat mengumpulkan lebih dari 100 triliun rupiah yang sebagian keuntungannya mengalir ke pemerintah Provinsi DKI. Dulu dalam 18 pulau, 1,5 pulau dipotong karena kena arus air panas PLTU. Dan mau apa lagi, seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu hampir 48% itu digunakan buat fasum dan fasos untuk DKI. Lalu apalagi 5% dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apalagi tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual 15% dari penjualan mereka NJOP itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Jadi mau apa lagi manfaat untuk rakyat reklamasi ini? Meski pro dan kontra terus mewarnai keputusan pencabutan izin proyek reklamasi, Gubernur Anies tetap pada keputusannya. Seolah siap menanggung resiko apapun atas sejumlah pihak yang merasa dirugikan triliunan rupiah akan kebijakan yang diputuskan. 1001 masalah DKI Jakarta, termasuk gempita media sosial menjelang pemilu presiden 2019. Inilah perubahan untuk Indonesia. Ini bukan sekedar soal capres dan cawapres. Mari terlibat, mari kita tentukan pilihan, mari kita pastikan kita coblos nomor 2, Jokowi JK. Bagaimana pula,
Anies menjawab pindah haluan dari 2014 ke 2019, di mana calon pada dua pemilu 2014 dan 2019 sama, namun pilihannya kini berbeda. 2014 Joko Widodo, 2019 Prabowo Subianto. Apa jawaban Anies terkait ini? Saya mewawancarainya khusus